Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita, khususnya adalah nikmat sehat. Sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali, alhamdulillah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, di dalam kita hidup ya, atau mengarungi kehidupan di dunia ini, apalagi yang berhubungan dengan masalah kebutuhan hidup ya, yang berhubungan dengan ekonomi, terkadang kita sedang ada punya uang, kadang-kadang kita kebalikannya ya, walaupun mungkin penghasilan kita boleh dikatakan ya tetap misalnya, karena semua itu kan sebetulnya terpengaruh daripada bagaimana kita punya kebutuhan ini kan. Nah, kebutuhan hidup itu kan macam-macam, tidak hanya sekedar makan minum kan ya enggak. Kalau kita yang sudah punya anak, bagaimana pendidikan anaknya? Namanya pendidikan anak itu juga yo. Kalau zaman sekarang itu kan luar biasa ya Mas ya. Biayanya sangat luar biasa. Walaupun kadang-kadang dalam hati kecil saya tuh yo pengen yo pokoknya negara yang lain itu yang sekolah tuh iso gratis gitu ya. Biayanya gratis. Kapan nih kita bisa seperti itu? Padahal ya sering kita ngomong kita negara yang subur makmur gitu kan ya, gemah ripah ya. Alamnya yang dimaksud ya. Tapi ya, suatu saat mungkin ya bisa juga ya, suatu saat ya nanti kalau kelola negaranya sudah memang betul-betul memperhatikan untuk seluruh rakyat Indonesia ya. Ya semoga aja, kita hanya berharap ya. Oke, kita kembali ke hal yang tadi. Kebutuhan manusia itu ya macam-macam tadi yang menyebabkan orang itu kadang-kadang sedang punya ya, punya keuangannya cukup, kadang-kadang tidak cukup ya. Ataupun mungkin saja walaupun kita punya keuangan karena kita sedang butuh untuk hal yang berbeda, misalnya untuk usaha dan lain sebagainya, karena kita kalau untuk modal mungkin kurang gitu ya Mas. Mau tidak mau kan ya dengan sangat terpaksa kan kita harus melakukan satu hal yang boleh dikatakan hutang gitu kan. Misalnya hutang itu kan kita tidak asing lagi kan. Semua orang juga pernah mengalami hutang mungkin ya. Mas sering pernah hutang enggak Mas? Pernah ya. Ya aku rasa kalau semua orang ditanyain ya pernah ya. Ya, pernah hutang juga pernah memberikan hutang ya Mas ya. Ya mesti akan terjadi begitu. Memang hidup ini kan tidak sehari kan. Ya kalau kita ngomong dari kecil sampai dewasa sampai nanti gitu, sampai meninggal itu ya mesti akan hal-hal seperti itu mesti akan terjadi. Cuman kalau bicara soal ini ya, soal hutang piutang itu kan, itu memang satu hal yang sangat apa ya, di dalam agama kita tuh sangat detail sekali penjelasannya. Ya.
supaya orang itu jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak benar, yang akan merugikan dirinya sendiri, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Dan dalam agama kita, ya mestinya di agama lain pun juga sama ya. Dalam agama kita yang kita khususnya ya, itu kan orang yang punya hutang maupun piutang, itu kan ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan supaya nantinya itu tidak akan menjadi perkara, ya, menjadi hal yang membuat pertengkaran, permusuhan, berdampak yang negatif. Karena kita sering mendengar ya Mas ya, goro-goro utang tuh yo cekcok gitu kan. Goro-goro utang ya walaupun tidak banyak tuh akhirnya ya timbul kejahatan. Ya. Bahkan goro-goro hutang sedikit pun kadang-kadang pernah mendengar berita juga terus terjadi tindak pidana pembunuhan. Wih, ya, jadi ya goro-goro utang gitu kan. Ya, namun namanya orang, karena orang itu sedang butuh, kan dia mesti akan mencari untuk menutup daripada kebutuhan ini. Kalau nggak dapat ya mau tidak mau kan hutang itu yang akan dilakukan. Cuma dalam agama kita juga harus mudah mewanti-wanti, kalau kamu itu berhutang, ya, itu yang perlu diingat ya, perlu dilakukan itu sebetulnya ya Mas, itu kan harus dicatat. Ini yang penting. Karena orang kalau tidak dicatat itu mesti biasanya sok lupa. Apalagi kalau ini dilakukan untuk jangka waktu yang sangat lama. Ya. Sebulan, 2 bulan misalnya gitu, atau mungkin dikasih waktu 1 tahun misalnya itu. Kalau nggak dicatat ya lupa. Bahkan tidak hanya sekedar dicatat, sebetulnya dianjurkan juga dengan menghadirkan saksi. Kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 282, itu artinya kurang lebih seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan seterusnya, karena ini ayat itu panjang banget. Salah satunya adalah di dalam ayat ini dianjurkan untuk pada saat melakukan transaksi hutang piutang ini harus ada yang menyaksikan. Ya, ada 2 orang saksinya. Laki-laki ya, 2 orang laki-laki sebagai saksi. Di dalam pencatatan itu ya, maka kalau sekarang kan mungkin tanda tangan di atas meterai gitu kan. Nah, saksi 1 siapa, saksi 2 siapa gitu. Karena ada suatu saat ada perselisihan, ada yang mengetahui. Ini enggak ada 2 orang laki-laki, boleh 1 laki-laki tapi dengan 2 orang perempuan sebagai saksi juga. Jadi ada 3. Cuman kadang-kadang hal yang seperti ini karena kita menyepelekan juga pada kenyataannya ya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang itu menjadi satu hal yang bermasalah di kemudian hari. Nah, mungkin dalam pikiran kita itu kalau hutangnya gede gitu kan. Ya, kalau kita hutangnya besar, mengutangnya besar. Nah cuma 50.000 atau mungkin 10.000 apa ya dicatat kayak ngono kuwi gitu kan. Kira-kira kan kadang kita menyepelekan gitu ya Mas. 10.000 apa mungkin 50.000 lah sama teman gitu ya. Toko main istilahnya itu yang penting kita saling percaya. Ya benar, bukan salah itu ya benar. Yang penting saling percaya gitu. Tapi kadang
hal yang seperti ini yang nantinya akan mengakibatkan sesuatu hal yang bisa membuat satu hal yang tidak baik. Ya, kan sering orang kita mendengar bahwa orang hutang, cuma 10.000, nggak bayar deh, besok lagi ditagih, nanti lagi tagih, cuma 10.000 tugas tagih wae, kan gitu. Ya kan? Karena merasa satu nilainya kecil, kemudian yang kedua itu tidak merasa punya keinginan untuk mengembalikan. Dan yang ketiga karena orang tuh begini ya, kadang-kadang merasa takut tuh kalau ada catatan loh. Ya kan? Kalau nggak dicatat tuh orang tuh tidak merasa khawatir sebetulnya. Banyakan orang tuh seperti itu, banyakan orang. Satu contoh Mas begini. Walaupun misalnya nilainya kecil, apapun lah sebetulnya ya, tidak hanya masalah hutang piutang, hal yang lain aja lah. Kalau itu pernyataan itu kita tulis dan kemudian kita tanda tangani, itu mempunyai nilai yang membuat diri orang tersebut tuh akan merasa takut sebetulnya, merasa khawatir. Kenapa? Karena hal yang seperti itu bisa menjadi bukti, ya toh? Bisa menjadikan bukti atau dijadikan bukti kalau ini itu menjadi perkara. Kan begitu? Maka orang-orang yang mau melakukan hal seperti ini pasti dalam dirinya punya komitmen kuat untuk nek hutang ya akan membayar. Nek ora aku nek diperkorokan piye. Kan gitu masalahnya. Gitu ya. Beda kalau tidak ada catatan. Atau tidak dicatat. Atau tidak membuat surat pernyataan. Toko seenaknya. Ya nek aku udah punya uang ya nanti tak bayar, kalau nggak punya uang ya wis ya gitu kan. Tidak punya rasa khawatir. Dan umumnya orang-orang yang berhutang tuh yang memang nek mau menghutangnya tuh serius gitu kan, karena sedang butuh, tapi untuk mengembalikan awal gitu ya. Awal apa ngertinya Mas? Eman-eman gitu ya. Mau mengembalikan eman-eman gitu kan walaupun sudah punya. Nah ini masalahnya di sini. Maka apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu, catatan itu penting. Gitu. Dicatat itu penting. Karena tidak hanya sekedar untuk mengingat itu saja, enggak. Tapi memberikan dampak, efek pada orang yang berhutang maupun yang memberikan hutang itu untuk menepati komitmen. Ini salah satunya tuh di situ. Makanya kalau kita ngomong dalam Al-Quran ini, Masya Allah sebetulnya, luar biasa itu ya. Sampai sedetail itunya, ini salah satu saja ini yang saya sampaikan. Seperti itu. Dan ini kalau dilaksanakan oleh kita, Pak, insya Allah akan menjadi hal yang sangat positif. Ya. Di antara orang yang berpiutang ini akan saling punya komitmen dan saling punya kepercayaan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikian dulu, dan insya Allah pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan, karena ini pembahasan ini sangat panjang sekali dan sangat banyak, dan mesti mau tidak mau kita akan membahasnya insya Allah lebih detail. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.